Presiden Joko Widodo meminta Gubernur DKI Jakarta baik yang sekarang maupun yang akan menjabat pada periode berikutnya agar melanjutkan pembangunan di bidang transportasi di Jakarta. Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu saat membuka rapat terbatas proyek strategis nasional di kantor Kepresidenan Jakarta. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menginginkan pemerintah daerah lainnya fokus dalam mengelola dan mengembangkan sektor-sektor unggulan. Begitu juga halnya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi penunjang utama. Agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sekarang maupun yang akan datang dapat terus melanjutkan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur transportasi massal, baik berupa LRT, MRT, kereta api, serta pembangunan jalan tol, termasuk memperlancar akses ke Pelabuhan Tanjung Priok. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta saat ini menyusun peraturan daerah tentang kenaikan tunjangan anggota dewan. Kenaikan ini akan dilakukan pada 2 poin, yaitu uang komunikasi dan uang operasional reses. DPRD DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tunjangan pada tahun 2018. Untuk besarannya masih dibahas pada pembahasan Raperda dan disahkan akhir Juli 2017. Pada tahun ini, total tunjangan yang diterima pimpinan maupun anggota DPRD berkisar Rp20 juta per bulan, mencakup berbagai komponen. Itu belum termasuk dengan tunjangan lain-lain seperti tunjangan rumah dan tunjangan komunikasi. Ditambah gaji pokok sekitar 30-45 juta rupiah per bulan, total penghasilan yang dibawa pulang anggota DPRD DKI berkisar 70 hingga 80 juta rupiah per bulan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menjelaskan, kenaikan tunjangan merupakan turunan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017. Maka, meski tidak termasuk program legislasi daerah, DPRD akan langsung menindaklanjuti aturan pusat. Perda ini kan perintah PP, mau nggak mau harus kita buat gitu loh. Kan kalau kita nggak tahu PP-nya keluar waktu itu, kalau kita udah tahu pasti masuk di prolegda dong. Kan kita nggak tahu, nggak kita masukin di prolegda. Tapi karena ini perintah PP, dikasih waktu juga harus segera ya. Mau nggak mau harus kita masukin. Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mengatakan, kenaikan tunjangan anggota dewan sah-sah saja asal menggunakan prinsip keadilan. Menurut Jarod, kenaikan tunjangan layak diterima oleh anggota DPRD yang kinerjanya baik dan aktif mendengarkan pengaduan masyarakat. Mereka yang rajin, ya, yang suka menerima pengaduan dan sebagainya, ya. Itu dengan mereka yang jarang-jarang masuk, itu sama. Ya, take home pay-nya sama. Nah, padahal sekali lagi ya, kalau dipikir mereka yang sangat rajin, itu bebannya semakin berat. Karena harus mengatasi siapapun yang datang. Ya. Akhirnya, karena ada kebiasaan seperti itu, maka yang rajin itu akhirnya ikut-ikut. Sama saja kok. Meski demikian, kenaikan tunjangan jika mengacu pada capaian produk legislasi, kinerja DPRD DKI masih di bawah rata-rata. Dari 32 raperda yang masuk dalam prolegda 2017, DPRD periode ini baru mengesahkan 4 perda. Peraturan daerah yang mengatur tentang kenaikan tunjangan ini diharapkan selesai akhir Juli ini.
Masyarakat berharap agar kenaikan tunjangan bisa berbanding lurus dengan kinerja anggota Dewan. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Azizul Hakim, Metro TV. Negara-negara pengekspor minyak dunia yang tergabung dalam OPEC menawarkan kembali keanggotaannya kepada Indonesia. Pemerintah mempertimbangkan tawaran tersebut dengan sejumlah persyaratan. Didorong oleh keputusan pemangkasan produksi minyak mentah, pemerintah Indonesia pun menyatakan mundur dari keanggotaan negara-negara pengekspor minyak dunia, OPEC, lantaran ingin menggenjot produksi migas dalam negeri. Meski demikian, belum lama ini OPEC mengajak Indonesia untuk kembali bergabung sebagai anggotanya. Pemerintah pun meminta pengecualian dalam pemangkasan produksi minyak bila kembali bergabung dengan OPEC. Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pihaknya tengah mempertimbangkan untung ruginya keanggotaan OPEC. Namun Luhut mengakui sejatinya Indonesia sudah tak lagi memenuhi syarat sebagai anggota. Tunggu aja, ya mereka pengen Indonesia masuk. Nah, itu juga hebat itu kan, padahal kita tidak memenuhi syarat lagi sebenarnya karena jumlah produksi kita di bawah 1 juta barrel. Tapi tentu karena mereka melihat bahwa kehadiran Indonesia akan punya pengaruh sana. Nah, kita lagi hitung untuk ruginya masuk kembali. Di sisi lain, ekonom Afiliani menilai Indonesia bisa memiliki keuntungan tersendiri bila bergabung dengan negara-negara OPEC. Sebenarnya OPEC itu sangat bagus untuk apa? Supaya harga itu bisa lebih stabil. Kalau sekarang nih harganya sangat berfluktuasi kan gitu. Nah, jadi apa manfaat Indonesia ya? Paling tidak Indonesia bisa punya informasi tentang harga sehingga policy pemerintah di dalam kebijakan perminyakan itu bisa lebih baik ya. Walaupun kita sudah bukan lagi net eksportir. Kementerian ESDM sempat menyatakan keanggotaan Indonesia di OPEC harus sejalan dengan kepentingan pengembangan migas nasional. Bila ada keputusan atau kebijakan dalam organisasi yang tak sejalan dengan kepentingan nasional, maka Indonesia siap mengundurkan diri. Tim Liputan Metro TV. Pemerintah telah merampungkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu terkait pembubaran ormas radikal. Perpu tersebut mengatur pembubaran ormas radikal atau ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Juru bicara Presiden Johan Budi mengaku sudah mengonfirmasi Perpu tersebut kepada Presiden. Rencananya Perpu pembubaran ormas itu akan disampaikan langsung Menko Polhukam Wiranto. Johan Budi memastikan Perpu tersebut akan diumumkan Rabu besok. Perpu pembubaran ormas radikal mencuat menyusul sikap pemerintah yang membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia karena ideologinya bertentangan dengan Pancasila. Klausul yang selama ini dikenal adalah ormas radikal atau ormas anti-Pancasila. Ketua Umum PBNU Said Akil Sirot sebelumnya mengatakan peraturan tentang pembubaran ormas radikal sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Peraturan tersebut akan berbentuk Perpu. Ya, barusan saya tanya ke Presiden soal Perpu ormas itu. Nah, jawaban Presiden tadi kemungkinan besok akan disampaikan oleh Pak Menko Polhukam. Saya tanya ke Presiden, Perpu sudah ada di tangan beliau, Presiden maksudnya, dan ditugaskan Menko Polhukam untuk mengumumkan. Bang, besarnya garis besarnya bahwa Perpu sudah ada di tangan Presiden dan besok Pak Menko Polhukam diminta untuk menyampaikan. Ya, teman-teman sebaiknya Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah Aceh untuk memanfaatkan seluruh potensi dan keunggulan Aceh demi mendongkrak laju perekonomian. Presiden Jokowi yakin potensi dan kekayaan alam Aceh dapat menekan jumlah pengangguran. Dalam rapat terbatas yang membahas pelaksanaan proyek strategis nasional Provinsi Aceh di kantor Presiden Selasa siang, Presiden Joko Widodo mengapresiasi perkembangan Aceh yang mampu meraih predikat daerah istimewa dan kawasan ekonomi khusus. Jokowi pun berharap agar status tersebut dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Presiden mendorong Pemda Aceh untuk memaksimalkan pembangunan antar wilayah agar menekan jumlah pengangguran terbuka yang masih berada di angka 7,39%.
Jokowi juga meminta gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk fokus mengembangkan sektor pertanian dan industri pengolahan agar sektor hilirisasi dapat semakin berkembang. Saat ini berdasarkan data yang saya miliki, pertumbuhan ekonomi di Aceh pada kuartal pertama 2017 tercatat 2,87%. Masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang pada kuartal pertama 2017 tumbuh 5,01%. Untuk menopang sektor unggulan, pemerintah pusat akan mempercepat proyek-proyek infrastruktur di Aceh, mulai dari pembangunan beberapa bendungan, pembangunan pembangkit tenaga listrik, sampai dengan percepatan pembangunan infrastruktur untuk KEK di Lok Sumawe, kawasan ekonomi khusus di Lok Sumawe. Saya ingin mengingatkan agar upaya-upaya pembangunan yang dilakukan di Aceh harus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, nilai-nilai kearifan lokal, serta mampu mendorong partisipasi dan keterlibatan warga Aceh dalam memajukan daerahnya. Sementara itu, secara nasional, pada akhir semester tahun ini, dari 247 proyek strategis nasional, belasan di antaranya telah berhasil diselesaikan. Sedangkan yang paling banyak masih pada tahap konstruksi, yakni 120 proyek. Lainnya masih pada tahap transaksi dan persiapan masing-masing sebanyak 12 dan 105 proyek. 247 proyek tersebut termasuk 245 proyek dan 2 program proyek ketenaga listrikan dan industri pengembangan pesawat yang dikelola oleh swasta. Priscila Dauhan, Tommy Pribadi, Berita 1.